Hai guys, baru-baru ini kan viral di media sosial nih perihal Pak Miftah yang diduga bersikap yang kurang baik terhadap bapak penjual es teh. Begini videonya. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Perihal ini semua banyak netizen Indonesia mengecam atas perbuatan bapak-bapak tersebut, khususnya Pak Miftah dan Mimin gak kenal nih guys, yang ketawanya terbahak-bahak nih. Nih siapa namanya? Astagfirullah. Dan pada akhirnya Pak Miftah minta maaf dan si bapak penjual es teh tadi diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Alhamdulillah. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari. Belajar dari kasus tukang es teh. Lu lihat, tukang es teh dikatain goblok di satu pengajian dan diketawain. Tapi setelah itu apa? Allah ngangkat derajat orang yang rendah tadi, tukang es teh, sekarang dapat umroh, dapat uang 100 juta dan lain sebagainya, dan malah jadi mulia. Tapi perhatiin orang yang menghujatnya sekarang, malah direndahin, dihujat satu Indonesia dan lain sebagainya. Ingat ya, Allah itu maha adil dan maha nyata. Dan sekarang siapa yang direndahin dan siapa yang ditinggiin? Ya enggak? Masya Allah. Share video ini biar orang-orang lain pada sadar, oke? Tahu nggak sih guys, perihal ini semua banyak orang Malaysia menyoroti berita ini loh. Salah satunya dari TikTok, Media Majority Official dan Extra gitu. Jadi banyak negara tetangga kita nih guys melihat berita ini semua gitu. Bukan di Indonesia aja yang viral, bahkan sampai ke negara tetangga Indonesia gitu. Nih dari Extra, benar apa kata orang, setelah hujan pasti akan ada pelangi untuk memberi harapan baru. Sebuah video yang menunjukkan penjual es teh membawa barang dagangannya di kepala dipermalukan oleh pengkhotbah Gus Miftah Habibur Rahman dan telah menarik perhatian banyak orang. Iya benar, telah menarik perhatian banyak orang, baik itu orang yang ada di Indonesia maupun di negara tetangga Indonesia gitu. Karena kita tahu sendiri ya guys, bahwasanya negara tetangga Indonesia itu mereka paham menggunakan bahasa Indonesia gitu guys. Makanya beritanya ini sampai ke negara tetangga Indonesia gitu. Kerumunan rata-rata hadir untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada penjual es teh sedemikian rupa sehingga dia tersentuh. Semoga acara seperti ini memberikan kita semua pelajaran. Amin. Ya, Indonesia masuk FYP Singapura nih gengs. Jadi gue tuh baru pulang dari Singapura dan gue melihat bahwa Indonesia masuk FYP-nya orang-orang di Singapura. Tapi FYP-nya bukan karena prestasi, malah karena kasus dari Gus Miftah. Jadi ketika gue lagi di MRT, gue duduk sebelah sama orang Melayu. Nah ketika gue ngeliat HP-nya nggak sengaja, gue melihat bahwa TikTok-nya itu isinya adalah tentang Gus Miftah. Terus malamnya ketika udah di hotel, gue mencari tahu tentang kasus Gus Miftah. Oh gini toh ternyata. Jujur ketika gue ngeliat videonya, gue bener-bener mau nangis saat itu juga gengs. Yang belum lihat videonya, ini videonya. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Seorang Gus itu kan orang yang dihormati lah ya, lebih tahu Islam dibandingkan kita-kita ini masyarakat umum. Seharusnya bisa mencontohkan sesuatu yang benar di mata publik, tapi ternyata apa yang dia lakuin, ya dia itu ngata-ngatain orang yang mencari nafkah secara halal itu dengan kata-kata goblok. Dia ini seorang panutan loh, apakah dia sudah mencontohkan sesuatu yang baik untuk kamu itu panuti? Dan kalian udah lihat belum video permintaan maafnya? Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Yang patut kita highlight dari video permintaan maaf dia adalah yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang kedua adalah
yang dinilai masyarakat mungkin berlebihan. Karena gue orang komunikasi ya, gue bisa merasakan bahwa ini merupakan video permintaan maaf orang yang self-centered. Dan video permintaan Gus Miftah ini dibuat dikarenakan dia itu abis ditegur oleh Presiden Prabowo melalui Mayor Teddy. Hebat loh, abis ditegur dia langsung bikin video permintaan maaf, abis itu langsung menyambangi rumah dari tukang es teh manis tersebut. Tapi emang ya, kalau Allah itu udah ngasih rejeki, emang gak bakal tertukar sama sekali sih. Setelah disakiti, lalu dia memilih untuk diam, malah mendapatkan rejeki yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usut punya usut, udah ada 5 paket umroh yang ditawarin ke tukang es teh manis ini. Tapi tambahan deh gengs, ada beberapa komentar di TikTok tuh yang lucu banget. Yang paling lucu komentarnya adalah, candaan dari Gus Miftah itu malah membawa rejeki. Itulah indahnya umat baginda Rasul. Ya nggak salah sih komentarnya, tapi juga nggak benar. Padahal Presiden Prabowo udah pernah ngomong kayak gini. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Seharusnya pejabat publik itu bisa menjaga lisan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, kalau pejabat publik kayak gini, apa yang bisa jadi contoh ya? Bang, tengok apa tu bang? Oh ni, yang viral ni. Oh, yang dekat Indonesia tu bang? Betul. Walaupun benda ni berlaku di Indonesia, sampai ke Malaysia terasa sedih. Sebab itulah Abang nak pesan, sebelum kita berkata, sebelum kita lontarkan apa-apa perkataan, kita berfikir dulu. Sebab bila kita tersalah kata, memang tak boleh nak undur. Dan bila tersalah kata, binasalah kita. Selanjutnya guys, kita lihat ceramah UAS kasih sawar pedagang es. Bukan mau membanding-bandingkan sama ulama lain, tapi begitu santunnya bahasa beliau. Penuh senyum tapi sangat berarti bagi pedagangnya dan menginspirasi jamaah yang lainnya gitu. Siapa dulu dong? Ustadz Abdul Somad yang berasal dari Sumatera Utara. Nih videonya. Mereka berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tu jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak, terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ambil duitnya sini kak. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya.